33 tahun yang lalu lahir seorang juru sesat, guys, bukan juru selamat. Omongan dan bahasanya yang suka satir dan nyeleneh membuat dia ini penuh dengan kontroversi dan somasi. Ya, kayaknya lebih banyak. Nah itu memang diperdebatkan, Bang. Lebih banyak kontroversinya atau somasinya itu? Atau sebanding? Kita kurang tahu juga. Oke. Reza Parziri, Halo, Pak Paman Edward. Coki, or Pardaidai, whatever his name lah pokoknya. Thank you for coming ya. Ya, terima kasih, Di Bang. tengah kesibukannya. It's an honor diundang oleh Bang Edward. Boleh panggil Bang, boleh manggil Cap, boleh manggil nama, boleh silakan. Kayaknya Bang aja lah, karena ala kita. Alah kita doh horas mariamu. Banyak Terus yang lupa loh gue Batak. gimana kabarnya pandemi ini? Lu kan sibuk banget nih. Ya. Apa aja kegiatan? Sebenarnya sih lebih ke arah gini, Bang. Kayak yang lo bilang di awal tadi, bahwa gua ini kan memang banyak kontroversinya, dan kalau yang suka gue itu, atau point of view orang ke gue tuh cuma dua, Bang. Antara suka atau nggak suka. Udah. Jarang ada yang di tengah-tengah tuh, jarang. Oh iya. Atau paling nggak tahu. Paling nggak tahu suka atau nggak. Nah makanya karena gue sadar akan hal itu, gue juga sadar bahwa nanti opportunity panggung itu tanggung jawabnya 100% di gue. Karena sangat jarang akan ada brand, katakanlah brand, Bang, atau acara dan yang lain-lain yang ingin mengundang gue secara inisiatif. Akhirnya kalau lo tanya kesibukan, gue selalu menyibukkan diri gue sendiri melalui MLI dan melalui Tretan Muslim juga untuk bikin panggung gue sendiri, Bang. Karena kalau tidak akan ada panggung yang datang ke gue. Iya. Agak beda gitu dengan orang yang lain. Makanya kalau misalnya ada yang bilang kontroversi Coki ini adalah untuk cari uang, Tapi tidak datang. Tapi uangnya lu- tidak datang, saya ke sini naik wuling. Naik lu wuling saya. bagi gua lu tuh terlalu nekat dan mungkin juga terlalu aneh, tapi itu gua enggak ya, selama ini jadi gua tonton semua. Tadinya tonton kemarin, apalagi yang pas itu gua lihat, wah, semua orang tahu kan lo agnostik nih. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Gua nggak peduli lo mau apa kayak kan berbeda tuh agnostik sama ateis ya. Betul, Tapi kan berbeda, intinya kalau agnostik yang gua baca itu percaya Tuhan, tapi lu harus perlu buktinya. Iya, betul, Bang. Bener nggak keberadaan Tuhan itu seperti apa yang bisa meinin gua gitu kan? Nah, nanti suatu saat pasti ada yang bisa buktiin kayak gitu tuh. Asik. Memang kalau pendeta jiwanya selalu ada. Loh, gua cuma bilang nanti ada waktunya. Nih ya, Bang Edward. kan ada 6 agama resmi nih di Indonesia. Iya, Agnostik gitu. Apa? Orang lihat lu nih apaan sih? Oh, sok-sokan. Nah itu dia juga, Bang. Banyak yang bilang katanya gue nih kayak so edgy atau apa. Sebenarnya enggak sih. Kayak tujuan gue tuh untuk, jadi gini, tujuan gue untuk proklaim diri gue adalah agnostik adalah ingin menambah referensi kepada teman-teman yang ada di Indonesia bahwa kepercayaan itu sebenarnya ada banyak. Bahkan yang 6 diakui aja kan sebenarnya itu tidak mewakili semua yang di Indonesia, Bang. Malah bikin pusing. Betul. Maksud gua dalam konteks kepercayaan apa yang masyarakat Indonesia percaya itu 6 itu sebenarnya kurang, Bang. Ada penghayat Percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, ada tuh apa kayak Jawa itu. Iya, ada Kejawen, sorry. Dan ada yang dengan bervariasi lah namanya yang tidak difasilitasi oleh 6 agama ini. Oke. Dulu kan seingat gue 5 ya. Iya, ditambah satu lagi apa? Konghucu kalau nggak salah terakhir. Kalau nggak salah Iya. Konghucu. Dan itu pun masih bisa diupdate. Jadi maksud gue Bisa diupdate. Udah kayak HP aja. Nah, terus? Jadi maksud gue dengan memberikan point of view bahwa gue adalah agnostik, gue cuman harapan gue tuh sebenarnya adalah supaya masyarakat tahu bahwa di luar sana tuh dunia lebih besar daripada 6 ini. Jadi ingin membantu menambah referensi, membuka point of view bahwa kita tuh dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tetap satu. Nah, berbeda-bedanya ini tidak dibatasi 6 sebenarnya. Ada banyak sebenarnya. Banyak. Dan
nggak usah setuju, yang penting tahu gitu loh Bang, maksud gue. Ya, gue juga pikir ya biarin aja, itu pilihan lo. Selama lo nggak ngerugiin orang lain, Itu dia, lo nggak mengganggu orang. Betul, itu dia. Itu sebenarnya semangat yang ingin gua bagikan, semangat bahwa jangan biarkan diri kita itu stop di sesuatu yang memang orang-orang umumnya bilang bahwa ini batasannya segini. Ya cuma nambah referensi aja sih. Dan gua kan memang tidak ada tendensi untuk istilahnya tanda kutip ya dakwah atau apa. Cuman untuk referensi aja gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang akhirnya jadi apa sih istilahnya tidak suka atau apa namanya alergi ya nggak apa-apa juga. Bebas juga, iya nggak apa-apa. Karena reaksi kalian itu di luar kontrol gua. Sebagaimana reaksi gue di luar kontrol kalian gitu. Jadi jangan saling mengontrol, sama-sama aja. Wah, biarin aja. Kemarin gue sama Habib Jafar nih, dia bilang sama gue, Cap, ada temen gue nih katanya nih. Waduh, gue bilang, hah? Habib Jafar Anda cepu. Anda cepu Habib Jafar. Gue nih pilot 34 tahun, terus dia Habib Jafar bilang gini, Cap, gimana Cap? Ada teman saya nih. Dia lebih gua pilih naik pesawat sama pilot yang yang ateis yang nggak punya agama daripada gua. Terus gua bilang, siapa tuh orang? Coba ketemu sama gua. Biar gua. Kenapa lu? Gue capek-capek 34 tahun. Nggak apa-apa. Lu punya pemikiran yang lain. Gua pengen tahu nih, kenapa pemikiran lebih aman sama dia walaupun dia nggak punya agama sih? Ya. Sebenarnya gini, itu timbul dari keresahan gua. Jadi gini, Bang, gua kan cukup sering naik penerbangan komersial karena pekerjaan gua. Iya. Nanti naik sama gua biar ketemu lo. Bebas. Buat tes ilmu nanti. Gua pengen tahu nih ya. Gua cukup sering naik penerbangan komersial. Nah, sebenarnya keresahannya itu timbul dari biasanya gua nggak tahu ya, mungkin SOP setiap maskapai beda-beda. Ya. Tapi biasanya yang sering gua dengar itu adalah nanti setelah pramugari itu ngasih SOP keselamatan bla bla bla. Ya. Demo-demo itu baca-baca terus. Biasanya nanti si kaptennya pakai toa. PA announcement ya. Pakai announcement bilang nama saya Kapten bla 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 bla. Ya. Kapten Edward Limbong lah gua. Misalnya Kapten Edward Limbong, kita akan menuju bla 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 bla. Dan sebelum kita berangkat, marilah kita berdoa kepada Allah. Terus maksud gua gini. Saat gua beli tiket, waduh, ini baru ngerti nih maksudnya. Ya saat gue beli tiket, Tuhan itu tidak termasuk dalam budget itu gitu loh maksud gue. Kenapa sekarang dia dilibatkan? Karena gini, bukan masalah berdoanya, tidak ada yang salah dengan berdoa. Betul. Bang. Gue merespek orang yang mendapatkan ketenangan dari berdoa. Betul. Silakan. Masalahnya pada saat lu memulai rangkaian perjalanan itu dengan mengannounce ke penumpang lo, mari kita berdoa supaya selamat. Amit-amit kalau terjadi apa-apa, yang salah pilot. Kan jadi dilema kita. Terus kan kenapa Tuhan juga lagi di loh, kenapa saya jadi tanggung jawab saya? Yang sekolah kan Anda. Kenapa saya yang suruh bajingan nih orang. Maksud saya itu gitu, Bang. Jadi maksud gue, silakan berdoa, tapi itu kalau buat gue ya, tapi menurut gak usah diumum-umumin gitu. Gak usah diumumin, maksud gue supaya nanti gini, gue percaya sama orang yang gini, gue percaya sama asas tanggung jawab. Iya. Gue percaya asas tanggung jawab. Apa itu asas tanggung jawab? Pada saat sesuatu terjadi, gue yakin itu pasti ada peranan kita. Iya. Kalau lu udah mulai di awal dengan faktor X tadi, dengan berdoa tadi, jadi nanti itu kan jadi kita kan ini salah siapa ya, salah gua atau memang sudah gitu. Jadi maksud gua sebenarnya nggak apa-apa berdoa, tapi maksud gua jangan itu dibawa di depan, karena nanti kalau itu lo bawa di depan jadi problematik. Kalau amit-amit terjadi sesuatu di tengah jalan, nanti kan gini. Mau nyalain siapa ya? Nyalain pilot apa nyalain Tuhan nih? Betul, nanti orang yang di rumah juga, atau misalnya yang di rumah, aduh kan udah berdoa, apa kurang kusyuk gitu loh. Jadi ada krisis keimanan. Padahal kan sebenarnya nggak ada hubungannya kalau gue mencoba gitu, Bang. Beb, gue jawab ya, Beb.
Nggak, kalau gue sih ngeliatnya. Iya, kalau Pak. Bener juga pendapat lo itu. 6 doa lo baca. Kalau Habib bilang dia sampai baca-baca apa semuanya. Iya, biasanya kan ada ini, Betul. Bang. Di belakang Iya, kan ada kartnya itu 6 agama, katanya kalau dia naik pesawat temennya itu dibaca semua tuh, kata udah dibaca. Habib yang bilang sama gua. Nah, terus gua bilang, "Oh iya, nggak apa-apa, Bib. Gua udah lebih dari 20.000 jam terbang," kata Habib, "nggak mati-mati ya, Kep." Iya. Makanya itulah, kita kan nggak bisa berpikiran seperti itu. Gue terima. Iya, Tapi kalau kita yang orang mau berdoa juga, lo harus nggak boleh. Jangan seakan-akan iya berbeda. Apa maksudnya sama aja kan? Mau berdoa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang masa lalu itu mau buat gambling, Tuhan mau pilot gitu. Betul. Kalau gue sih maksud gue gini. Nanti pun kalau misalnya Tuhan ini ada, kan yang jadi kasihan kan beliau jadi kambing hitam. Kalau misalnya sesuatu terjadi di situ gitu, Ampun Tuhan. Padahal maksud gua kan gini, jangan apa-apa tuh melibatkan yang di atas gitu. Okay. Karena gua percaya ada beberapa hal tertentu yang memang itu 100% konsekuensi dari tindakan kita dan human error. Kan gua kan di training, skillnya ada, semuanya udah diselengkapi ya. Betul. Kecuali mungkin mengambil keputusan yang ada hubungannya dengan keputusan pribadi, keputusan rumah tangga. Itu silahkan Anda berdoa. Saya tidak akan masuk ke sana. Karena itu ranah pribadi, itu paham, sudah paham. Itu full. Tapi kalau misalnya lu lagi udah gitu di announce, gue jadi insecure. Waduh, gimana nih? Waduh. Oke. Tapi gue, ya kembali lagi ya, teman-teman gue sekolah pilot di Amerika. Roommate gue tuh orang-orang Eropa Timur gitu. Wow. Dan Kristen ateis. Apaan Kristen? Ateis. Gokil. Jadi gue memahami lah cara berpikir orang-orang yang agnostik, yang ateis. Tapi bagi gua, mereka baik-baik juga, Cok. Di sana mereka, kita nyontek, dia nggak nyontek, dia nggak cheat, dia setia, dia nggak bohong, dia nggak ini. Dia bilang, ini orang nggak punya agama kok baikan dia daripada gua sih. Ini dulu ya, waktu gua masih sekolah pilot. Jadi, ya bagi gua sih fine-fine aja. Orang mau bilang apa. Habis nih minumnya nih. Ya nggak apa-apa, santai bang. Karena agak deg-degan juga ditanya pilot. Enggak, gue seneng karena yang terpikirkan kemarin begitu Abi bilang, coba dong undang. Ya ayo dong. Tiba-tiba dateng lu, dia mau dateng. Iya. What the humble guy nih satu nih orang. Karena ternyata waktu gua kasih statement itu banyak orang yang agak ke-trigger. Ya. Agak ke-trigger. Dia bilang, apa maksud lo? Ya itu maksud saya. Iya, gue bingung juga ya. Padahal orang ateis itu nggak pernah baca kitab ya, kitab-kitab apalah. Tapi kok mereka moralnya bisa. Karena gini bang, tapi gini ya, kalau kita mau fair ya bang, tidak semua orang ateis juga moralis. Oh iya, nggak, ini maksudnya yang gue kenal. Iya, gue paham. Tapi kayaknya karena mungkin gini bang, gue tidak tahu apakah jawaban gue mewakili teman-teman yang di sana, tapi mungkin karena orang-orang agnostik atau mungkin orang-orang ateis juga sadar bahwa apa yang akan mereka lakukan itu 100% akan berdampak kepada mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka tidak mengandalkan siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Sehingga akhirnya dengan perhitungan seperti itu mereka mulai memahami bahwa kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, hal yang baik akan datang untuk kepentingan diri mereka sendiri. Hukum karma tabur tua itu yang mereka. Tabur tua. Yang sebenarnya di agama juga ada. Tapi karena mereka sadar bahwa mereka itu cuman they're only bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Ya udah, akhirnya mereka punya integritas yang timbul dari mereka sadar konsekuensi apa yang akan mereka lakukan hanya akan ditanggung oleh mereka sendiri dan tidak ada pribadi lain yang akan menolong mereka kecuali diri mereka sendiri. Sehingga akhirnya konsekuensinya nyata terlihat di depan gitu bang. Misalnya contoh, sebenarnya bisa sih gua mukul orang ini di kepala for no reason. Tapi kalau gua melakukan ini, apa yang akan terjadi ke konsekuensinya ke gua? Pasti nanti orang ini akan sue atau akan ada masalah somasi dan yang lain-lain sampai akhirnya, dan ini nggak baik untuk well-being gua secara human dan secara value apa yang ingin gua kejar. Ya udah deh, nggak usah. Jadi kayaknya sih karena self awareness dan juga self responsibility gitu. Gua juga waktu sekolah, bahkan sekarang di penerbangan nih di tempat gua kerja, banyak tuh orang-orang Argentina, orang Eropa Timur, orang-orang Eropa. Itu semua mereka seperti itu, tapi yang gue lihat moralnya bagus lah. Iya.
Iya, Jadi iya, Bang. terlepas dari dia itu menganut agama atau enggak, Iya, iya, selama dia baik, itu yang gue contoh salah satunya. betul. Gue nggak, ya kalau soal setuju nggak setuju kita nggak bisa memaksakan orang, Cok. Itu, Ya, that's it. Iya kan? That's it. Lu juga pilihan begini, gue hormati dan gue respect dan bahkan Dan bagi gue, sebaliknya. ya ada sesuatu yang gue belajar dari lu gitu loh. Iya, Tadinya gue nonton video cuma 10, sekarang 100 gue tonton. Wah, terima kasih. Pantes seminggu belakangan video kita. Kayaknya abang yang nonton deh kayak. Aduh, Coki. Lu nih jadi komedian yang orang bilang dark joke limitnya tuh sampai udah kita coba push gitulah. Kenapa lu buat seperti itu? Apa karena memang di Indonesia ini udah nggak udah kurang menarik? Gini Bang, sebelumnya ini juga terima kasih ya udah ngasih pertanyaan seperti ini karena memang banyak juga orang yang masih belum ngerti nih Bang. Jadi gini, menurut gua semua komedian itu brilian dan jenius dengannya masing-masing. Ya, setuju. Mau dia slapstick, mau dia plesetan, or apapun jenisnya, mereka brilian dan jenius dengan caranya masing-masing. Tapi buat gua tidak mempermasalahkan warna komedinya dan gua tidak pernah mempermasalahkan bahwa ada jenis komedi tertentu yang di atas dan jenis komedi yang tertentu di bawah. Menurut gua funny is funny, lucu ya lucu aja. Dan lucu itu masalah relevansi, Bang. Semakin kita referensinya sedikit, semakin sedikit juga variasi komedi yang akan bisa kita nikmati. Karena gini, misalnya contoh, kita tanpa maksud merendahkan jenis pekerjaan tertentu. Yeah. Misalnya contoh kita tinggal di daerah terpencil dan mungkin kita petani di sana. Karena referensi dan informasi sedikit, kalau misalnya ada jenis komedi, misalnya let's say stand up comedian bahas mengenai pesawat, pasti nggak relevan buat mereka dan buat mereka nggak lucu. Oh, Karena itu mereka tidak pernah melihat, mereka tidak pernah merasakan, mereka juga tidak mengerti apa sih pesawat. Atau misalnya ada stand up comedian dari ibu kota datang ke daerah terpencil dan mereka stand up mengenai mall, nggak masuk karena nggak ada pernah ngalamin mereka itu kan. Jadi menurut gua semakin banyak referensi penonton, semakin banyak asupan kontekstual yang mereka paham mengenai banyak hal, harusnya semakin banyak variasi komedi yang bisa dinikmati. Gue datang dengan dark comedy itu sebenarnya ingin memberitahu, lagi-lagi dengan semangat ingin memberitahu kepada teman-teman yang ada di Indonesia bahwa jenis komedi itu udah banyak. Ada slapstick, ada plesetan, ada gombal, yang semuanya jenius dan brilian dengan cara masing-masing. Tapi ada juga dark jokes. Kemarin lagi spiral kata Nek Bong tuh ya. Aneca, Aneci, iya, Bora. Itu kan mungkin banyak yang nggak setuju, nggak suka. Tapi bagi gue itu pencerahan. Loh. Pencerahan apalagi waktu lu yang, kalau lu nya masih yang si Dustin itu yang gue kali beli didatengin sama pendeta. Gue sebagai pendeta, gue nggak gitu kok. Nah, itu maksudnya apa sih itu? Ini menarik Bang. Jadi kita kasih konteks ya. Mungkin ada yang nggak ngerti. Jadi ada kita, gua Tretan Muslim, Ibob Tariga, dan juga Dustin Tiffany. Kita bikin sketsa, di mana sketsa itu kita ada orang yang tidak mau divaksin. Banyak, bukan ada, banyak. Tapi di sketsa itu. Oh, di sketsa itu. Kalau di kenyataannya kayaknya hampir semua. Jadi di sketsa nggak apa-apa, nggak ada beli Gates, nggak ada beli yang dibalik. Nggak ada apa. Gue bilang gini, kalau orang takut divaksin dosa, kan banyak yang bilang dosa. Gue yang tanggung nih dosanya nih. Mau nggak lo nanggung dosa kalau orang divaksin? Kalau emang berdosa. Benar. Terus Jok, kita tuh bikin sketsa di mana kita mencoba menggambarkan tipe-tipe alasan kenapa masyarakat itu tidak mau divaksin. Dari mulai yang konspirasi sampai karena alasan agama. Jadi akhirnya banyak orang Indonesia tidak mau divaksin itu karena ketakutan yang baseless accusation lah, kayak misalnya itu adalah Bill Gates, itu adalah cara Cina untuk membasmi kita dan lain-lain. Mereka tuh, tapi di atas ketakutan masyarakat Indonesia terhadap vaksin, masyarakat Indonesia tuh lebih takut sama kristenisasi.
Jadi akhirnya timbullah ide, lo kalau nggak mau divaksin, gue bikin masuk Kristen, pasti mau divaksin. Dia juga mau gue ajak doa dari sebelumnya, tapi kan gue mau ajak doa, langsung mulai. Kemarin gue undang pendeta, undang Habib, Iya. undang mantan gereja setan, Pongol ya, Bang Pongol. Kenal gua, gereja Bang Pongol. Nangin, iyalah teman-teman lu semua itu kan. Iya. Gue bilang, wah, kalau mereka ada juga pendeta itu ya doa. Kalau lu tadinya sebelum masuk Iya, gue mau doa, tapi tiba-tiba kagak jadi guys. Enggak, tapi tadi coba lihat, pasti view-nya tinggian ini. Waduh, lu Bercanda itu. nggak, stand up comedy itu semua inspirasi buat gua dan anak gua lah. Terima kasih, Bang. Jadi sebenarnya yang pengen kita tunjukkan adalah orang Indonesia tuh lebih concern dan lebih takut lagi dengan hal-hal yang seperti itu, yang berbau-berbau agama-agama gitu. Ya. Entah itu radikalisme, entah itu ada kristenisasi dan Ya. lain-lain gitu. Dan akhirnya itu kita bikin jadi bentuk satir bahwa ya udah. Nah, ya udah, karena kita lebih takut dari itu, orang yang nggak mau vaksin datengin aja gitu. Ya kalau lo nggak mau vaksin, gua baptis. Jadi sebenarnya ya mungkin terdengar ofensif, tapi itu fakta yang ada, Bang. Kayak betapa takutnya oknum-oknum, bukan seluruh masyarakat Indonesia, Iya. oknum-oknum masyarakat Indonesia kepada sesuatu yang berbeda. Gitu loh. Bahkan mereka itu ada daerah-daerah tertentu yang kalau misalnya ada rumah ibadah lain tuh mereka takut gitu. Iya. Kalau melihat lambang-lambang agama tertentu takut, kayak imannya tergoyang. Gitu sebenarnya yang pengen kita kasih gitu loh, Bang. Iya. Satirnya gitu. Cuman kan kita nggak mungkin jelasin itu di sketsanya, Bang. Iya, betul. Nanti jadi nggak komedi. Tapi Kenapa jadi dijelasin komedinya, Bang? gue nonton itu, pemikiran gue langsung menerawang kemana-mana karena berdasarkan pengalaman pendeta gua, Iya. banyak yang begitu. Dan itu bagi gua tuh aneh juga gitu loh. Di jalan-jalan pagi-pagi orang olahraga ditawarin, orang kalau ditawarin minum sih oke, ditawarin aneh-aneh, terus Betul. kasih bungkus plastik apa gini lah. Tapi kebetulan nih, karena gue lagi sama lu nih, lu kan sering pelayanan. Gue boleh nanya ya? Oh, boleh dong. Sekalian. Jangan nanya, lu gue baptis juga boleh. Hard selling. Ya gitulah orang Batak. Lu orang Batak tuh hard selling aja udah kalau ketemu. Bang, gue mau nanya, kalau misalnya kristenisasi itu, pendapat personal lo tentang kristenisasi itu gimana sih, Bang? Karena mungkin teman-teman juga kan, apa point of view lo? Lo sebagai orang yang melakukan pelayanan, kan Betul. pasti gimana tuh, Bang? Maksud gua, mungkin kerinduan dia, mungkin dalam hatinya tuh dia pikir benar. Ya kan, semua orang tuh kalau memeluk satu agama, apapun itu agamanya, dia kepengen, ayo dong ikut agama gua nih, agama gua gini nih bagus itu nih. lumrah Oh iya, Sangat tapi caranya itu yang bagi gua nih ya, kalau pakai ngasih-ngasih itu dengan maksud terselubung, itu salah. Karena yang biar orang bisa pindah agama bertobat itu bukan manusia. Itu Tuhan sendiri. Tuhan yang kita percaya, yang Tunggal dan Maha Esa itu. Kita sebagai manusia ini sebagai alat hanya untuk menyalurkan, menjadi contoh, menjadi role model orang lihat. Jadi kalau dengan ngasih-ngasih kita udah ketakutan lagi, apalagi kita di tempat yang Sangat bervariasi. aduh, yang orang-orang dari latar belakang berbeda, Cok. Kan nggak sama. Make sense, man. Masa lu ada yang lulus ini, lulus itu, ada yang profesor doktor. Gue juga bilang malah dokter-dokter yang mengaku oknum ya, teologi jauh jago di Kristuber di YouTube sekarang. Yesus didagangin, Cok. Yesus. Tumpang tangan sekian, tumpang kaki sekian. Mujizat. Gue nggak anti mujizat ya. Kalau gue sebagai nggak anti mujizat, nggak anti berkat. Tapi jangan itu melulu lu dagangin. Iya. Yesus yang gondrong, lu pernah ada fotonya, yang ganteng itu loh. Mirip gua nih kalau gue pengen. Benar sih, Bang. Jadi akhirnya sebenarnya ya itu gue sepakat sama lo sih. Sama kayak kalau kita dapat misalnya minuman ini enak, pasti kan kita karena ingin share sesuatu yang baik sama saudara kita, coba deh ini enak gitu. Dan maksud gue, kalau itu berangkat dari kepedulian terhadap sesama, nggak masalah sebenarnya. Tapi caranya gue sepakat sih sama lo. Yang kalau lo bilang tadi, kalau dikasih bacaan puisi tiba-tiba apa? Misalnya ada puisi itu tiba-tiba aku mengaku Yesus, ada bawahnya gitu, maksud nggak gue bisa. Terus orang bangga gitu. Cok, gue bilang ya, dulu gue bukan hamba Tuhan, gue hamba setan dulu. Jadi
Jadi sekarang kalau orang gini-gini gue kadang-kadang gemes juga gitu. Apa sih kalau setahu gue ya, kalau hidup lo benar, hidup lo baik, apa aja yang lo minta, lo doakan itu akan terjawab kok. Iya. Karena gue ingat satu ayat yang gue percaya, carilah dahulu kerajaan Allah Tuhan yang Maha Esa, maka semuanya ditambahin kepada kita. Betul, betul. Dan sebenarnya harusnya dalam perjalanan kita mencari kerajaan Allah itu kita akan menjadi manusia yang baik secara otomatis sih Iya sebenarnya. dong. Dan kalau kita udah jadi orang yang baik, hal yang baik juga akan terjadi. Betul. Jadi sebenarnya kalau dicari common Sama ground itu ya, hukumnya. ada. Hukum alamnya sama itu. Tapi Bang ya, kalau buat gue ya Bang, ini jadi seru nih diskusi. Kalau buat gue ya Bang, gue tuh ada opini bahwa menurut gue message yang dibawa sama religion sebenarnya bagus. Semua agama. Ya, saling mengasihi. Iya. Basically kan itu, saling Iya. mengasihi dan yang lain-lain gitu. Cuman kadang messengernya nyebelin. Oknum-oknum tertentu. Oknumnya hanya bisa dihitung dengan kalau kita pakai rasio dari 7 miliar dan berapa ya. Hanya bisa dihitung pakai jari messenger yang memang benar-benar stick to the message-nya. Tapi oknum kebanyakan yang cukup banyak itu rata-rata bahkan menodai message-nya itu sendiri. Betul, setuju gua. Sehingga akhirnya itu jadi backfire, Bang. Dan kalau misalnya makin kesini banyak anak-anak muda terutama meninggalkan apapun kepercayaan mereka, gua rasa sih itu dosa masa lalu pemuka agamanya dulu, karena mungkin apa yang mereka lakukan itu tidak relevan lagi ke bawah. Sekarang iya. Dan orang yang di bawah ini juga apaan sih lo selasi cabut gitu. Iya. Atau mungkin nggak cabut ya Bang, jadi ignoran saja. Capek gue gitu. Jadi makanya kalau ada anak-anak muda tuh bilang kill the messenger, take the message. Kan yang ironically Jesus Christ, one of the greatest man yang ever lived, itu kan juga di-kill. Maksud gue tuh kayak Di-kill sama orang Yahudi loh. orang Yahudi. Yahudi. Orang yang Yahudi. Iya, orang yang sebenarnya Yesus itu datang untuk message pertamanya kan ke mereka harusnya kan, Bang. Wah deh, gue pengen lu punya topik kayak Itu buat lu udah gua kasih, tapi serius, Bang. Serius. Iya, makasih, Bang. Maksud gue kan message Maksud gue kan message-nya kan harusnya orang Yahudi itu target utama pesan Yesus. Yesus tuh datang ke bumi, dia harusnya mengabar ke orang Yahudi. Ditolak. Nggak, maksud gue ditolak. Dibunuh. Maksud gue kenapa follow up-nya dibunuh? Hei orang Yahudi. Kalau ditolak aja. Ditolak aja ya. Kenapa dibunuh? Karena itu terlalu pinter, tuh nggak yang itu ahli Taurat, Betul. Orang-orang Farisi. Betul. Salibkan. Betul. Nah, salib itu gua kasih tahu juga, Cok. Iya. Itu memang orang zaman dulu, bukan dia Israel, bukan dia orang Yahudi. Semua orang kalau mati disalib, dibalik, disiksa, memang begitu. Bukan kebetulan aja Yesus juga seperti itu disalibnya. Betul, itu salah satu cara torture-nya orang Romawi. mempermalukan dan membuat orang tuh paling hina lah. Betul. Jadi jangan nggak apa-apa nanti ambulans juga salah. Betul. Terus walaupun gua agnostik, Iya. gue tetap mengagumi Jesus Christ tuh seperti makanya Kristen jadi banyak karena Yesus bilang Tuhan. Sebenarnya ini nggak pernah gue bilang, gue nggak pernah obrolin ini di podcast manapun, kayaknya baru di sini.